Aduh Gusti, nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang banyu sakti. Patilasan Sunan Gunung Jati adalah situs bersejarah dan budaya yang penting di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Situs ini menjadi tujuan ziarah dan pengingat atas kontribusinya dalam sejarah Indonesia dan penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Beliau berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah yang lahir sekitar tahun 1448 di Pasai, Aceh. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar. Ibunya bernama Nyimas Rara Santang yang merupakan putri Raja Pajajaran yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada tahun 1470. Sunan Gunung Jati dikenal karena upayanya dalam penyebaran agama Islam melalui pendekatan budaya dan seni. Ia menggunakan wayang, gamelan, dan seni lainnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Aduh Gusti, nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga mendirikan banyak pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam di wilayah tersebut. Banyak cerita dan legenda terkait dengan Sunan Gunung Jati. Salah satu yang terkenal adalah pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyai Roro Kidul, yang menambah aura mistis dari situs ini atau Patilasan Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa pertemuan ini terjadi di sebuah tempat yang dianggap tempat keramat. Dalam beberapa versi cerita, pertemuan ini juga menggambarkan upaya Sunan Gunung Jati untuk menunjukkan kekuatan spiritualnya dan mendapatkan dukungan dari kekuatan alam. Setelah pertemuan awal di mana Sunan Gunung Jati dengan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan pun ikut membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam dan menjaga ketentraman di wilayah Cirebon. Sebagai tanda persahabatan, Nyi Roro Kidul memberikan sebuah cincin kepada Sunan Gunung Jati. Cincin tersebut diyakini memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol ikatan antara dunia darat dan laut. Nyi Roro Kidul pun berjanji akan melindungi pantai selatan Jawa dari ancaman dan gangguan yang bisa merusak ketentraman rakyat. Tidak hanya itu, Nyi Roro Kidul terkadang meminta Sunan Gunung Jati untuk menjaga kesucian dan kebersihan spiritual di wilayah-wilayah tertentu, serta untuk mencegah rakyatnya melakukan hal-hal yang bisa mengganggu
keseimbangan alam nyata dan dunia gaib. Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah dikenal sebagai penyebar Islam yang bijaksana dan dihormati. Banyak mitos dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat terkait dengan patilasan Sunan Gunung Jati. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menyimpan banyak cerita dan nilai sejarah yang sangat penting. Salah satunya adalah kisah mengenai kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati dan bagaimana beliau mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan mengatasi berbagai masalah masyarakat pada zamannya. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga mendorong perkembangan budaya dan pendidikan di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Beliau mendirikan pesantren dan tempat-tempat belajar yang menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan agama. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon, Jawa Barat. Makamnya telah menjadi salah satu tempat ziarah yang populer hingga saat ini. Warisannya dalam menyebarkan agama Islam dan kontribusinya terhadap budaya dan masyarakat Jawa tetap dihormati dan selalu dikenang. Makam Sunan Gunung Jati menampilkan perpaduan arsitektur Islam dan Jawa. Selain makam Sunan Gunung Jati, komplek ini juga mencakup makam anggota keluarga dan kerabat dekat Sunan Gunung Jati. Komplek ini memiliki arsitektur khas Jawa dengan sentuhan Islam yang sangat kental. Di sini pengunjung dapat melihat seni ukir kayu yang sangat detail dan indah, mencerminkan keahlian pengrajin lokal pada masa itu. Di sekitar patilasan terdapat beberapa peninggalan sejarah seperti keris, kitab-kitab kuno, dan benda-benda bersejarah lainnya yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati. Benda-benda ini menjadi saksi bisu dan peran besar yang dimainkan oleh Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Patilasan Sunan Gunung Jati tidak hanya berfungsi sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual. Banyak masyarakat yang menganggap tempat ini sebagai sumber keberkahan dan sering datang untuk berdoa memohon kesehatan, keselamatan, dan rezeki kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Hingga kini Sunan Gunung Jati dihormati sebagai salah satu wali songo yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia. Makamnya di Gunung Sembung, Cirebon terus menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Dengan demikian, warisan Sunan Gunung Jati tidak hanya terlihat dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam budaya, seni, dan kehidupan sosial masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Ajaran dan nilai-nilai yang ia tinggalkan terus menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.